pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, kalian baik-baik saja dan tetap bersukacita. Pagi hari ini sebelum kita memulai chapel kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk waktu, untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau chapel, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati chapel kami hari ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai chapel kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Cuy Cuy. Yuk kita bangkit berdiri. Cinta kamu, cinta semua. Pam 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 pam. Sekali lagi. Cuy 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 du dam dam. Ya la 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 la. Cuy 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 du dam dam. Ya la 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 la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Pam 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 pam. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan juga yang akan memberkati Ibu Ria dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Ya, ayo sikap yang baik di rumah. Oke, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini boleh Tuhan bangunkan kami. Kami boleh kembali melihat sekeliling kami. Kami yakin itu anugerah daripada Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Ria berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ya. Hari ini ya sebelumnya Ibu punya sebuah cerita. Ceritanya adalah tentang ular tembaga. Nah, seperti apa ceritanya? Anak-anak juga bisa baca ya di Alkitab kalian di Bilangan 21. Oke, seperti apa ceritanya? Yuk, kita saksikan bersama. Pada suatu masa di Perjanjian Lama, bagaimana kisah bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Pada saat itu, Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan. Sedangkan pada waktu malam hari, ada tiang api yang menerangi dan menghangatkan bangsa Israel. Karena perjalanan sangat jauh, bangsa Israel menjadi capek dan bosan. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung menggigit mereka sampai mati. Ular-ular tedung itu sangat banyak sekali. Hampir semua orang Israel mati. Kemudian bangsa Israel itu mencari Musa dan meminta ampun kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung agar setiap orang melihatnya tetap hidup. Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga. Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati, tetapi tetap hidup. Akhirnya bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi. Gimana cerita tentang ular tembaga tadi? Nah, hari ini kita mau belajar untuk menerima. Nah, bangsa Israel saat itu memberontak kepada Allah. Ya, padahal sudah banyak sekali cara yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api, ya agar bangsa Israel tetap terjaga. Tapi apa? Ya, mereka terus mengeluh. Ya, mereka tidak terima keadaan mereka mengeluh terus. Padahal Tuhan sudah menjadikan ya tanah Kanaan, ya. Akhirnya, ya Tuhan mengingatkan bangsa Israel dengan memberikan ular tedung tadi. Ya, tetapi apakah Tuhan diam saja saat itu? Tidak, ya. Justru Tuhanlah tetap memberikan jalan keluar. Ya, Dia memberikan solusinya. Nah, seberapa nih anak-anak sering mengeluh dan tidak bersyukur kepada Tuhan? Berapa sering anak-anak tidak menerima kondisi anak-anak saat ini? Aku nggak suka ada di keluarga ini, nggak mau punya kakak yang cerewet yang kayak gitu. Ya, kenapa sih harus kulitku hitam? Berapa sering ya anak-anak mengeluh? Nah, coba ya anak-anak periksa diri lagi. Sudah sejauh manakah ya anak-anak dan ibu menerima keadaan kita saat ini dan bersyukur serta berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, termasuk kondisi kita saat hari ini. Di tengah pandemi ini ya karena corona ya mau nggak mau nih ya anak-anak guru-guru ya menerima keadaan yang baru ya, bahkan sekarang ada new normal, kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, nggak bisa bebas kemanapun. Apakah kita juga menerima keadaan ini dengan baik ya, sehingga apa ya kita dapat berespon dengan benar ya, kayak tadi ya aku nggak suka punya keluarga yang kayak gini. Wah,
Ya, padahal Tuhan sudah memberikan keluarga yang pastinya luar biasa. Ya, dan pastinya kita tetap bisa bersyukur di tengah apapun kondisi yang Tuhan berikan saat ini kepada kita. Ya, jadi anak-anak, mari kita semua berefleksi sejauh mana kita menerima keadaan diri kita. Ya, Tuhan Yesus pun dia menerima setiap proses yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai manusia. Ya, dia bahkan menderita di atas kayu salib, ya. Bahkan ia pun banyak sekali mengalami hal-hal di dalam kehidupannya Tuhan. Tapi apakah Tuhan lari begitu saja? Tidak, ya. Bahkan Tuhan Yesus tetap mati di atas kayu salib. Ya, jadi sekarang bagian kita, ya, kita mau belajar untuk menerima, ya, keadaan kita saat hari ini. Nah, anak-anak, apapun keadaan anak-anak saat hari ini, seperti apapun keluarga kalian, seperti apa diri kalian, ya, kita tidak bisa mengubah kita mau lahir dari keluarga mana. Ya, kita tidak bisa memilih, ya, hidup tanpa corona, ya. Tapi kita bisa belajar untuk bersyukur, menerima situasi dan keadaan yang ada, serta jangan lupa, ya, kita melihat tetap Allah yang tetap berdaulat. Ya, jadi mari kita belajar untuk terus bersyukur. Nah, untuk direfleksikan, silakan anak-anak boleh tuliskan 10 hal yang anak-anak syukur di pagi hari ini. Kemudian anak-anak juga boleh ceritakan adakah hal yang masih sulit anak-anak untuk syukuri. Ya, silakan anak-anak boleh tulis di buku devosi, ya. Kemudian silakan boleh dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke, untuk anak-anak kelas kecil, ya, coba sebutkan 5 hal saja yang bisa anak-anak syukuri hari ini. Ya, boleh diceritakan juga ke orang tua di rumah. Oke, demikian ya chapel kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak ibu sudah mengikuti dengan baik. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan di tengah kami yang berdosa ini, untuk kami boleh menerima kondisi yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Dan biarlah Tuhan kami boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar Tuhan yang boleh menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Ria berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Kau nyatakan anugerahmu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan